Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'du. Ikhwah fillah hafizakumullah wa ra'akum. Kita bertemu kembali dalam kajian fikih puasa 1445 Hijriah. Dan kita dalam kajian ini membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, karya Al-Habib Hasan ibn Ahmad Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Dan yang kita baca At-Taqriratus Sadidah Qismul Ibadat, kitab As-Siyam. Baik. Dan kita sudah sampai pada masailu fi ru'yatil hilal. Beberapa persoalan yang berkaitan dengan pembahasan ru'yatul hilal. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-Syaikhul Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salim Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Masailu fi ru'yatil hilal. Beberapa persoalan yang berkaitan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Yang pertama, shoma rajulun salasina yauman, seseorang berpuasa atau sudah berpuasa 30 hari. Biqauli man i'taqada sidqahu, dengan mengikuti perkataan orang yang dia percaya benarnya informasi dari orang tersebut. Meskipun ia sebenarnya bukan orang yang adil, ya, orang yang informasinya diterima tadi bukan orang yang adil, misalnya orang fasik, tapi dia si rojul ini percaya dengan informasi yang disampaikannya. Nah, fahal yajuzul lahul fitru ba'da an yasuma salasina yauman. Maka bolehkah dia fitr, ya, berbuka atau tidak puasa lagi setelah dia berpuasa 30 hari, mengikuti di awal Ramadannya, mengikuti perkataan orang yang dia percaya informasinya tadi benar, ya, meskipun orang itu kesaksiannya tidak diterima, misalnya karena fasik. Nah, wa illam yaral hilal, meskipun dia setelah 30 itu tidak melihat hilal, bolehkah dia tidak berpuasa lagi? Karena seandainya berpuasa berarti tanggal 31. Artinya dia puasa 31 hari. Nah, di sini ada khilaf, yajuzul fitru indar ramli khufyatan. Boleh tidak puasa lagi menurut Imam Ar-Ramli, tapi secara khufyah, secara sembunyi-sembunyi. Mengapa secara sembunyi-sembunyi? Karena ketika tidak terlihat hilal, itu kan berarti hari itu, hari yang tidak terlihat hilal itu, kaum muslimin secara umum masih puasa. Jadi kaum muslimin saat itu secara umum masih puasa. Nah, sedangkan dia karena itu sudah 31 hari, maka dia tidak puasa. Nah, menurut Imam Ar-Ramli, dia boleh untuk tidak puasa, namun
tidak secara terang-terangan. Karena jika terang-terangan berarti menyelisihi kaum muslimin yang masih puasa saat itu. Nah, wa inda Ibnu Hajar, adapun menurut Imam Ibnu Hajar, la yajuz, ya, tidak boleh tidak puasa. Lianna dzalika laisa bihujjatin syar'iyyah. Karena hal itu bukanlah hujjah syar'iyyah. Karena sekadar bahwa sudah selesai 30 hari berdasarkan perkataan orang yang dia percaya. Nah, seperti itu bukan hujjah syar'iyyah untuk menetapkan bahwa saat itu sudah tidak Ramadan lagi. Karena ia bukan hujjah syar'iyyah menurut Imam Ibnu Hajar, maka tidak boleh dia berbuka atau tidak boleh dia tidak puasa. Adapun menurut Imam Ar-Ramli, boleh baginya berpuasa karena bulan sudah selesai. Karena bulan itu cuma 29 atau 30 hari. Maka karena sudah selesai 30 hari, ya dia tidak masalah tidak puasa. Ya dia berbuka gitu setelahnya. Nah, adapun Imam Ibnu Hajar ya mengatakan tidak boleh. Karena itu bukan hujjah syar'iyyah. Jadi seakan ya informasi dari orang yang dia benarkan, informasi yang dibenarkan tadi itu oleh si rojul tadi, ya, itu sebenarnya informasinya keliru. Ya buktinya di saat itu tidak terlihat hilal. Baik. Nabi khilafi ikhbaril adl. Berbeda dengan informasi dari orang yang adil. Karena tadi kan yang orang yang u'tuqida sidquhu itu, ya, orang yang dibenarkan, orang yang dipercaya bahwa informasinya benar itu bukan orang yang adil, bukan orang yang adil yang kesaksiannya diterima. Adapun informasi dari orang yang adil maka diterima. Nah, kemudian beliau katakan wa qad shama ihtiyatan fa wajaba alaihi al-imsaku ihtiyatan. Dan kalau dia menerima informasi itu dan dia saat itu sudah berpuasa demi kehati-hatian, maka wajib baginya untuk tetap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, ya tetap imsak ihtiyatan juga karena kehati-hatian juga. Baik. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, persoalan kedua. Lau safara rajulun min baladihi akhira yaumin min sya'bana. Seandainya atau kalau seseorang safar melakukan perjalanan dari negerinya ke negeri yang lain, dari daerahnya ke daerah yang lain, di hari terakhir bulan Sya'ban. Di hari terakhir bulan Sya'ban muftiran, dalam keadaan tidak puasa, li'adami ru'yatil hilal, karena tidak terlihat hilal di negerinya. Ila baladin akhar, menuju ke negeri atau daerah yang lain. Wa wajada, si rajul ini ya, dan si rajul ini menemukan ahlaha, penduduk negeri yang ditujunya tadi, shaimina, mereka sedang puasa. Wa huwa muftirun, sedangkan dia si rajul ini, si A kita katakan misalnya, si A ini dia sedang puasa. Famal hukmu, maka apa hukumnya seperti ini? Au bil aksi, atau sebaliknya, safara shaiman, si A ini safar dalam keadaan puasa, liru'yatil hilal, karena sudah terlihat hilal. Jadi bagi dia dan penduduk di negerinya, di negeri asalnya, itu sudah Ramadan. Kemudian dia safar ke negeri atau daerah lain, wa wajadahum muftirin, dan mereka menemukan, dan dia si A tadi menemukan penduduk negeri yang ditujunya tadi sedang tidak puasa karena belum terlihat hilal di negeri mereka atau di daerah mereka. Famal hukmu kadzalik, maka apa hukumnya juga seperti ini. Nah, di sini disebutkan dua kasus yang ya saling berkebalikan apa hukumnya. Nah, di sini dikatakan idza wajadahum shaimina. Nah, jika dia si A tadi menemukan penduduk negeri yang ditujunya tadi sedang berpuasa, wajaba alaihi muwafaqatuhum, maka wajib baginya menyesuaikan dengan mereka. Artinya wajib baginya juga untuk berpuasa. Ya. Atau kalau dia sudah berangkat dalam keadaan tidak puasa, ya berarti dia imsak gitu.
Artinya tidak boleh dia makan, minum dan segala macam lagi gitu. Ketika sampai di negeri yang dituju tadi. Wa idza wajadahum muftirina. Nah, kalau sebaliknya, kalau dia sudah puasa, sebaliknya dia sudah puasa karena ru'yatul hilal di negerinya. Dia sudah puasa karena ru'yatul hilal di negerinya, kemudian dia safar ke negeri yang lain, dan dia menemukan, si A ini menemukan penduduk negeri itu belum berpuasa, muftirin, mereka masih tidak puasa. Nah, di sini ada khilaf. Ada khilaf antara Ar-Ramli dengan Ibnu Hajar. Fayuftiru indar Ramli. Maka menurut Imam Ar-Ramli, si A tadi atau si rojul tadi ini ikut tidak puasa. Ikut tidak puasa, kata Ar-Ramli, yang mengikuti penduduk negeri yang didatanginya atau yang dia tuju tadi. Jadi ikut tidak puasa. Wala yuftir inda Ibnu Hajar. Nah, sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, si A tadi tetap tidak puas, tetap tidak boleh berbuka, tetap tidak boleh tidak puasa. Li'anna saumahu, alasan Ibnu Hajar, karena puasanya i'tamada ala yaqinir ru'yah. Karena puasanya tadi berpegang atau berlandaskan atas ru'yah yang sudah yakin bahwa memang terlihat hilal. Falam yajuz lahu mukhalafatuhu. Maka tidak boleh dia menyelisihi hasil ru'yah tersebut. Bimujarradi wusulihi ila baladin akhar. Hanya karena sekadar dia sudah sampai ke negeri yang lain yang tidak terlihat hilal. Nah, jadi kalau negeri yang dituju itu penduduknya sudah puasa, maka di sini tidak disebutkan ada khilaf ya. Artinya wajib bagi si fulan tadi yang tidak puasa untuk ikut puasa bersama penduduk negeri tersebut. Nah, sebaliknya kalau dia sudah puasa, kemudian sampai ke negeri yang ternyata penduduknya belum berpuasa, nah di sini ada khilaf antara Ar-Ramli dengan Ibnu Hajar. Ar-Ramli mengatakan ya dia berarti berbuka, tidak ikut puasa untuk sama dengan ya agar dia sama atau menyesuaikan dengan penduduk negeri tersebut. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan tetap tidak boleh dia tidak puasa. Karena puasanya itu dilandasi oleh ru'yatul hilal, maka wajib dia melanjutkan puasanya, dan sampainya dia ke negeri yang penduduknya belum berpuasa itu tidak menjadikannya boleh untuk tidak berpuasa. Baik. Kasus ketiga, lau safara rajulun min baladihi. Kalau seseorang, kita sebut A lagi ya. Kalau seseorang safar dari negerinya atau dari daerahnya akhir yaumin min Ramadan. Hari terakhir Ramadan. Ya, ini kalau yang sebelumnya hari terakhir Sya'ban, kalau ini hari terakhir Ramadan. Ya, akhir yaumin min Ramadan, hari terakhir Ramadan. Iman, dalam keadaan puasa, 30 Ramadan dia puasa. Li'adami ru'yatil hilal. Karena tidak terlihat hilal di malamnya sebelumnya, sehingga hari itu masih Ramadan. Ya. Nah, ini kemudian dia pindah ke negeri yang lain, ya, atau safar ke negeri yang lain. Kemudian kasus yang sebaliknya, au kana muftiran, atau dia safar dalam keadaan tidak berpuasa, li ru'yatil hilal, karena terlihatnya hilal bulan Sya'ban, ila baladin akhar, menuju ke negeri yang lain. Nah, wawajada ahlaha, dan untuk bagian yang pertama tadi, dia puasa tapi dia menemukan penduduk negeri itu muftirin, tidak puasa, wahwa shaim, sedangkan dia puasa. Atau bagian yang kedua, awajadahum shaimin wahwa muftir, atau dia menemukan penduduknya masih puasa sedangkan dia sudah tidak puasa lagi. Famal hukmu, maka apa hukum pada dua hal yang berkebalikan ini? Apa hukumnya? Nah, di sini dikatakan fikil tal halataini yajibu alaihi muwafaqatuhum alal asah. Pada dua keadaan di masail ketiga ini atau masalah ketiga ini, dua keadaan yang disebutkan di masalah ketiga ini, wajib bagi si fulan, wajib bagi si rojul, wajib bagi si A tadi, muwafaqatuhum. Wajib menyesuaikan diri dengan penduduk
negeri yang didatanginya. Alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Li'annahu sara minhum. Karena dia ketika sampai di negeri yang ditujunya tadi menjadi bagian dari penduduk negeri itu. Jadi kalau penduduk negeri itu masih puasa, maka dia ikutan puasa, ya. Atau imsak. Ya. Nah, kalau dia menemukan penduduk negeri itu sudah tidak puasa lagi karena apa namanya? Karena di negeri mereka terlihat hilal, maka dia juga ikutan tidak puasa lagi mengikuti penduduk negeri tersebut. Baik, demikian ya beberapa masail yang berkaitan dengan ru'yatul hilal. Demikian semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.